Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 390.1. Nan Suishui meliriknya dan berkata, Anda tidak pernah bisa menyimpan rahasia. Memberitahu Anda sama dengan menceritakan seluruh benua. Lupakan. Ketika Huo Yuhao bangun, aku akan mengikuti kalian semua ke Tang Sek jika dia baik-baik saja. Ini adalah rahasia utama sekte kami, dan kami hanya bisa membaginya dengan pemimpin sekte-sekte Tang. Petik 2. Nan Qiu memutar bibirnya, dan tampak sangat tidak senang. Pada saat ini, gelombang kekuatan jiwa yang kuat menarik perhatian mereka, dan mereka berdua berbalik ke arah Huo Yuhao pada saat yang sama. Cahaya dari penghalang 7 warna perlahan melemah, dan mata vertikal besar di belakang Huo Yuhao yang telah menghilang muncul kembali. Pola sinar matahari di sekitar mata takdir di dahinya menjadi lebih lemah, dan mata takdirnya, yang bersinar dengan lampu hitam dan putih berpotongan, tiba-tiba mengungkapkan pesona lembut. Warna rose gold lembut muncul di mata vertikal ini. Lampu hitam dan putih berpotongan sebelum menarik kembali, berubah menjadi pupil. Meskipun mereka hanya meliriknya, Nan Suishui dan Nan Qiu merasa seperti roh mereka telah ditarik keluar dari tubuh mereka. Reaksi Nan Suishui sangat cepat. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menutupi dirinya dan mata putrinya. Penghalang 7 warna yang melemah tiba-tiba menjadi lebih kuat seperti kelihatannya akan menghilang. Setelah ini, itu berubah menjadi balok 7 warna yang melesat ke langit. Tiba-tiba, suara yang menyenangkan bergema di udara. Langit yang terlihat telah berubah sepenuhnya keemasan pada saat ini. Bumi dipicu oleh langit, dan berubah menjadi emas juga. Tubuh Huo Yuhao tampak seperti terbuat dari emas murni, dan Eye of Destiny-nya kembali menjadi hitam dan putih. Seolah-olah kematian dan kehidupan bergiliran di matanya. Transformasi di langit tidak berlangsung terlalu lama. Tiba-tiba, langit keemasan tampak berubah menjadi awan, yang dengan cepat berputar. Cahaya keemasan ditarik, dan berubah menjadi corong emas besar. Itu mulai berkumpul menuju kepala Huo Yuhao, yang membentuk pusat. Cahaya keemasan menghilang, dan mata vertikal Huo Yuhao kembali ke warna mawar emasnya, sementara langit dan bumi berubah hitam dan putih. Itu adalah proses yang sangat aneh. Bahkan Nan Suishui, yang merupakan Soul Douluo dan memegang elemen pemusnahan, merasa seperti dicekik dan tidak bisa bernapas. Selama proses singkat ini, dia menjadi lebih bertekad untuk bekerja sama dengan Sekte Tang. Dia melihat potensi Sekte Tang yang tak terbatas di masa depan melalui kejadian aneh yang terus terjadi pada Huo Yuhao. Tiba-tiba, bola cahaya keemasan muncul di atas kepala Huo Yuhao dan menyerbu ke langit. Celah hitam terbelah di udara, dan cahaya keemasan dengan cepat memasuki celah ini. Saat celah menutup, cahaya keemasan menghilang. Nan Suishui dan Nan Qiu hanya secara kasar melihat bahwa cahaya keemasan itu berbentuk binatang kecil. Tanda pisah. Di puncak gunung yang membentang hingga ke awan, sebuah puri kuno yang menjulang. Di ruangan yang sunyi, kecantikan yang menggairahkan berbaring dengan tenang dan damai di tempat tidur. Dia cantik dan pendiam. Gaun putihnya menonjolkan rambut lurus kebiru-biruannya, membuatnya tampak lebih mempesona dan menarik. Jarinya disilangkan, kedua tangannya di dada. Tidak peduli dari sudut mana seseorang memandangnya, dia tampak sempurna. Sayang sekali dia terlalu pendiam. Jika bukan karena naik turunnya dadanya, dia akan terlihat seperti patung yang sempurna. Tiba-tiba, semua yang ada di ruangan mulai berubah sedikit. Rasanya seperti api yang panas baru saja menyapu, dan udara mulai beriak. Celah hitam muncul saat riak terbentuk di udara. Setelah ini, seberkas cahaya keemasan melayang turun dan secara bertahap mendarat di dada wanita muda ini, sebelum perlahan-lahan bergabung dengannya. Tiba-tiba, ada lingkaran emas tambahan di sekelilingnya. Rambut panjangnya yang berwarna biru pucat mulai bersinar dengan cahaya dengan warna yang sama, beresonansi dengan garis cahaya keemasan di dadanya. Garis cahaya keemasan itu perlahan terbentuk dan berubah menjadi tongkat emas yang panjang, atau lebih tepatnya pegangan emas yang panjang, melayang di udara. Gambar trisula emas juga muncul di dahinya. Trisula emas itu mulai bersinar terang, dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melayang. Garis cahaya keemasan ini berubah menjadi kepala trisula dan perlahan dihubungkan dengan gagang emas di udara. Ketika pegangan dan kepala trisula terhubung, seluruh ruangan berubah menjadi keemasan.
Di tengah cahaya keemasan yang intens, seekor kupu-kupu biru dengan halus membuka sayapnya. Seekor naga emas perlahan berputar di sekitarnya. Wanita muda itu masih tidur sangat nyenyak. Dunia luar sepertinya tidak memengaruhinya sama sekali. Namun, rambut lurusnya mulai melengkung perlahan, dan membentuk-bentuk bergelombang. Tanda pisah, tanda pisah. Langit dan bumi perlahan mendapatkan kembali warna yang telah hilang, seolah-olah sebuah sketsa dicat dengan warna. Mata vertikal aneh Huo Yuhao, namun menakutkan juga perlahan menutup dan dahinya halus lagi. Huo Yuhao perlahan membuka matanya lagi. Matanya tampak lebih bersinar dan lebih halus. Kiwer, kiwer, kiwer. Ketika dia menelepon 3 kali, dia juga tampak tersentak bangun. 2 aliran air mata mengalir dari matanya yang cerah. Nan Suis Hui dan Nan Qiu Qiu tercengang karena air matanya bercahaya emas pudar. Mereka bersinar terang di bawah sinar matahari. Niat spiritual yang dipenuhi dengan kesedihan mulai menyebar darinya. Air mata Nan Qiu Qiu juga mulai mengalir tak terkendali setelah linglung sesaat saat ia dipengaruhi oleh niat spiritualnya. Ekspresi Nan Suis Hui berubah dengan takjub. Niat yang ia ungkapkan tanpa disadari bahkan dapat memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Qiu Qiu hampir di tingkat kaisar jiwa. Namun, dia bahkan tidak bisa menolaknya. Kekuatan spiritualnya pasti sangat besar. Nan Suis Hui yakin bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao lebih besar dari miliknya. Bahkan jika dia baru saja memperoleh cincin jiwa ke-6-nya, dia seharusnya tetap hanya seorang kaisar jiwa. Namun, dia bisa meninggalkannya begitu ketakutan, meskipun dia adalah Sol Douluo. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia para penguasa jiwa. Dia bahkan tidak melihat apa yang dilakukan Huo Yuhao. Dia hanya melayang lembut ke tanah. Ketika dia melihat ke atas, air mata di matanya tiba-tiba berubah menjadi bunga es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya sebelum menghilang. Suci, hantu, gereja. Dia sepertinya meneriakkan 3 kata ini dari sela-sela giginya. Sikap menyendiri sebelumnya langsung berubah menjadi rasa takut yang mengerikan. Bahkan Nan Suis Hui menjadi pucat karena penindasan yang dia hasilkan, dan mundur selangkah. Nan Qiu Qiu berada dalam kondisi yang lebih buruk. Tubuhnya bergetar, dan dia jatuh ke tanah di pantatnya. Ini. Menggunakan kekuatan spiritual murni untuk menilai ini, Nan Suis Hui terpana menyadari bahwa tidak ada Douluo berjudul yang dia tahu mendominasi seperti Huo Yuhao. Dia bisa memastikan sekarang bahwa kemampuan Huo Yuhao tidak bisa dinilai melalui kekuatan jiwanya. Kekuatan spiritualnya yang mengerikan telah meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu bukan hanya 1 tingkat. Adapun seberapa kuat dia, itu hanya bisa ditentukan dengan menghadapinya secara langsung. Ekspresi Huo Yuhao sangat dingin saat dia melihat ke arah Radiant City. Namun, matanya masih dipenuhi dengan siksaan. Kiwer, kiwer. Bagaimana saya bisa membalas Anda atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya? Huo Yuhao berhenti menangis. Ketika kesedihan mencapai tingkat tertentu, air mata tidak dapat mengalir lagi. Setelah beberapa saat, rasa dingin yang dia lepaskan dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Namun, wajahnya menjadi kaku, dan dia tidak lagi memiliki ekspresi di wajahnya. Dia berbalik dengan tenang dan menatap Nan Suis Hui dan Nan Qiu Qiu. Terima kasih telah melindungiku. Saya baik-baik saja. Nan Suis Hui sudah mengangkat putrinya pada saat ini. Dia membuka mulut dan ingin mengklaim bahwa Huo Yuhao jelas tidak baik-baik saja. Namun, dia tidak mengatakannya. Tidak, dia tidak berani melakukannya. Ekspresi sedingin es di mata Huo Yuhao dan ekspresinya yang acuh tak acuh membuatnya bergetar. Dia lebih bersedia untuk melihat Huo Yuhao yang meratap daripada dia melihatnya di negara ini. Tidak ada yang lebih sedih dari hati yang layu. Wang Dongar tertidur, dan Wang Qiwer telah mengorbankan dirinya untuknya. Setelah mengalami 2 pukulan berat, Huo Yuhao sudah kuat jika dia tidak pergi. Namun, dia sudah mencapai batasnya. Jika dia ditangani pukulan lebih lanjut, apakah dia akan jatuh? Nan Suis Hui adalah pemimpin sekte. Meskipun dia mendesah dalam hatinya, dia tidak selemah putrinya. Dia berjalan di depan Huo Yuhao dan tidak mendiskusikan apapun yang berhubungan dengan Wang Qiwer. Dia hanya bertanya, Yuhao, kita akan kemana selanjutnya? Huo Yuhao tampaknya memiliki rencana di benaknya, dan berkata, pemimpin sekte Nan, Anda dapat kembali dengan Qiu Qiu terlebih dahulu. Saya harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu sebelum saya kembali ke sekte Tang. Petik 2. Nan Suis Hui berkata, tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya.
Saya juga punya beberapa hal untuk dibahas dengan pemimpin sekte Anda. Anda bisa sibuk dengan barang-barang Anda terlebih dahulu. Saya akan mengirim Qiu kembali ke sekte Tang, dan mari kita bertemu di Tang sekte nanti. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Baik, saya perlu merepotkan Anda untuk memberitahu senior tertua saya bahwa saya baik-baik saja, dan bahwa saya akan segera kembali. Setelah ini, beritahu dia bahwa Kiwer adalah binatang menguntungkan di hutan bintang besar Do, dan dia mengorbankan dirinya untukku. Saya takut bahwa binatang buas di hutan akan membalas dendam. Akademi harus melakukan tindakan pencegahan. Setelah saya menyelesaikan satu tugas lagi, saya akan kembali. Petik 2. Nan Suis Hui mengenakan tatapan lembut saat dia memandangnya dan berkata dengan lembut, "Nak, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Anda harus selalu melihat ke depan. Mari kita pergi ke sekte Tang segera. Ambil kata-kata yang kamu ucapkan kembali." Petik 2. Huo Yuhao linglung saat melihat tatapan lembut Nan Suis Hui. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah melihat wajah ibunya. Seketika, dia hampir menangis, dan berjuang untuk menghentikan dirinya memanggil ibunya. Dia mengangguk dengan lembut dan mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah sebelum berbalik dan melompat pergi. Dia menggunakan wings butterfly-nya saat dia terbang ke kejauhan dengan cepat. Nan Qiu berjalan beberapa langkah ke sisi ibunya. "Bu, tidak bisakah aku mengikutinya? Kondisinya saat ini." Petik 2. Soul Land 2 Chapter 390.2. Nan Suis Hui menghela nafas dengan lembut dan berkata, "Dia jauh lebih keras dari yang kamu bayangkan. Anak ini pasti akan mencapai banyak kesuksesan di masa depan jika ia dapat mengatasi hambatan psikologis ini. Dia pasti akan menjadi tokoh terkemuka yang bisa meneror seluruh benua. Mungkin cobaan ini adalah batu asah terbaik untuk membentuknya menjadi karakter yang hebat." Petik 2. Tepi mata Nan Qiu berubah agak merah, dan dia berkata, "Hanya saja ini terlalu kejam. Orang yang dicintainya tidak sadar, dan orang yang mencintainya mati untuknya. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah hancur." Petik 2. Nan Suis Hui memeluk putrinya dan berkata, "Inilah sebabnya Anda bukan dia. Anda tidak akan pernah mencapai ketinggian yang akan ia capai di masa depan. Saya hanya berharap bahwa Anda akan melakukan yang terbaik untuk mengejarnya saat Anda tetap di sisinya. Setelah beberapa waktu, Anda akan menemukan bahwa Anda telah memperlebar jarak antara Anda dan orang lain pada usia yang sama, meskipun Anda mendapati diri Anda semakin tertinggal di belakangnya. Seperti yang saya katakan kepadanya, Anda harus selalu melihat ke depan." Petik 2. Baik, Nan Qiu tampaknya mengerti sesuatu, dan meringkuk di samping ibunya. Namun, pikirannya terus mengembalikan pandangan berkaca-kaca di mata Huo Yuhao sebelum dia pergi. Saat ia melepaskan kekuatan jiwanya, kecepatan Huo Yuhao sangat cepat. Sebuah penghalang pelindung tanpa bentuk yang dibentuk menggunakan kekuatan spiritualnya membantu melawan angin kencang yang datang dari dunia luar. Tidak peduli apakah seseorang menggunakan mata telanjang atau alat jiwa pengintai jenis apapun, mereka tidak akan dapat menemukan kehadirannya di udara. Saat ini, kata-kata Wang Qiwer sebelum dia meninggal terus bermain dalam pikiran Huo Yuhao. Semua yang dia tinggalkan sudah menyatu dengan tubuhnya. Cincin jiwa ke-6 dari mata takdir Wang Qiwer tidak dapat dinilai menggunakan batasnya, sedangkan tengkorak takdir adalah tulang jiwa yang menakjubkan. Setelah dia menyelesaikan perpaduan sempurna dengan kekuatan-kekuatan yang ditinggalkan Wang Qiwer, dia ditingkatkan sampai dia mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Ini harus menjadi hal yang sangat membahagiakan bagi setiap guru jiwa. Namun, bisakah Huo Yuhao benar-benar bahagia? Donger tertidur lelap, tetapi dia tidak pernah menyalahkan Wang Qiwer untuk itu. Ketika Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuknya, dia bisa dengan jelas merasakan permintaan maaf Wang Qiwer terhadap Wang Donger. Semakin seperti ini, semakin dia merasa tersiksa secara internal. Saya belajar bagaimana manusia saling mencintai, tetapi saya tidak belajar bagaimana melupakan. Saya tidak bisa melupakan Anda. Petik 2. Karena itu, aku datang begitu aku merasa bahwa kamu dalam bahaya. Kali ini, Donger tidak di sisimu, dan kami tidak di Yin Yang Love Quarrying Valley. Kali ini, aku tidak akan kehilangan dia lagi, dia sedang tidur nyenyak, jadi tidak mungkin dia bisa bersaing denganku. Petik 2. Sebenarnya, aku suka bagaimana kamu sekarang, karena kamu tidak akan menolak dan hanya mengambil semuanya dalam diam. Betapa aku berharap bisa menghabiskan kekekalan bersamamu seperti ini. Terima kasih, Yuhao, karena Anda akhirnya mengatakan kepada saya bahwa ada ruang untuk saya di hati Anda. Pada akhirnya,
saya tidak menyia-nyiakan pengalaman cinta yang dimiliki manusia. Mungkin saya menjadi lebih seperti manusia pada saat ini. Petik 2. Terima kasih, Yu Hao. Mungkin ini adalah hasil terbaik bagi kami, tidak peduli apa, kami tidak akan pernah dipisahkan lagi. Petik 2. Ya, kami tidak akan pernah terpisah lagi. Saya sudah menyatu dengan segalanya dari Anda. Kami benar-benar tidak akan pernah terpisah lagi. Huo Yuhao mengerutkan bibirnya dengan erat. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa memberinya kenangan yang luar biasa. Inilah sebabnya dia bisa mengingat dengan jelas seluruh proses pengorbanan Wang Qiwer untuknya. Wang Qiwer menggunakan metode yang paling ekstrim untuk akhirnya bisa bersama dengannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia memaksanya untuk bersama dengannya. Kesedihan yang dia rasakan di dalam hatinya tidak akan pernah hilang. Qiwer, jangan khawatir. Saya akan terus hidup dengan kuat untuk Anda dan untuk Dong'er. Anda sudah menjadi bagian dari tubuh saya. Dengan terus hidup dengan kuat, itu sama dengan Anda bersama saya. Saya akan melindungi semua yang telah Anda berikan kepada saya. Petik 2. Setelah dia selesai menggumamkan kata-kata ini, dia perlahan-lahan menarik kembali kesedihan di matanya. Ya, dia harus kuat. Hanya dengan melakukan itu ia tidak akan mengecewakan segala sesuatu yang telah dilakukan Wang Qiwer untuknya. Huo Yuhao hanya ingin melakukan satu hal sekarang dari lubuk hatinya. Dia ingin pergi ke Clear Sky Sect untuk melihat Wang Dong'er. Dia sudah kehilangan Wang Qiwer, dan dia benar-benar ingin berada di sisi Wang Dong'er dan melindunginya. Dia ingin tinggal bersamanya sampai dia bangun. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Setidaknya tidak sekarang. Ini karena dia punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Dia ingat apa yang dikatakan Wang Qiwer pada saat-saat terakhir sebelum dia meninggal. Sebagai kaisar binatang dan binatang dewa takdir, Wang Qiwer telah menawarkan dirinya untuk menyelamatkan Huo Yuhao. Ini sangat mempengaruhi seluruh Great Star Do Forest. Pasti ada semacam reaksi, dan itu bahkan bisa memicu bencana. Dia harus bergegas kembali ke hutan. Hanya dengan mewarisi kekuatan takdir Wang Qiwer, dia bisa menyelesaikan inti dari masalah ini. Alasan mengapa Huo Yuhao tidak memilih untuk kembali ke kota Shrek dengan Nan Qiuqiu dan Nan Suishui segera karena dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Meskipun kekuatan rohaninya telah sangat ditingkatkan, dia masih belum cukup kuat. Dia ingin menjadi lebih kuat. Proses ini juga tidak akan memakan banyak waktu. Dia ingin melanjutkan ke tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat dia menyerap pengorbanan Wang Qiwer. Itu adalah tempat di Kekaisaran Sun Moon. Saat Huo Yuhao terbang, dia memanggil Brother Skydream. Garis cahaya emas redup melintas, dan sesosok muncul di sampingnya. Itu adalah pria tampan dengan rambut putih pendek, alis keriting, dan mata emas. Bahkan ada lingkaran cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Yu Hao, mata pemuda ini tampak sedikit tersesat, tetapi mereka juga dipenuhi dengan kenyamanan dan kelemah lembutan. Ya, ini adalah bentuk manusia dari Skydream Ichewon. Ketika kekuatan spiritual Huo Yuhao berubah dari alam material imaterial ke alam material-material, Skydream Ichewon, Ice Empress, dan Spirit Little Snow Lady Spirit telah berevolusi. Tubuh spiritual mereka ada di tubuh Huo Yuhao. Saat laut spiritual Huo Yuhao berevolusi, kemampuan mereka, atau lebih tepatnya kekuatan yang telah mereka tekan karena takut kelebihan laut spiritual Huo Yuhao, semuanya dilepaskan. Ini juga alasan mengapa Skydream Ichewon dapat mengadopsi bentuk manusia dan menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai landasan untuk mewujudkan wujudnya di sebelah Huo Yuhao. Pada saat ini, cincin di jari Huo Yuhao yang dibentuk menggunakan roh Skydream Ichewon sudah menghilang. Huo Yuhao berkata, Brother Skydream, saya baik-baik saja. Seberapa jauh kita? Petik 2. Skydream Ichewon menjawab, kita harus pergi ke arah yang benar. Orang itu tinggal di daerah terlarang Kekaisaran Sun Moon yang dikenal sebagai Hutan Evil Demon. Meskipun tidak sebesar hutan bintang besar Do, itu masih hutan terbesar di perbatasan Kekaisaran Sun Moon. Itu terletak kira-kira di sebelah barat pegunungan Jingyang yang pernah Anda kunjungi sebelumnya. Seharusnya tidak ada masalah selama Anda terus terbang ke arah itu. Dengan kecepatan Anda saat ini, Anda akan dapat melihatnya paling banyak 2 jam. Petik 2. Baik, terima kasih, Brother Skydream. Huo Yuhao mengangguk. Skydream Ichewon menghela nafas dan berkata, apakah kamu masih harus berdiri di upacara denganku? Yuhao, lakukan yang terbaik. Kita semua percaya bahwa Anda adalah yang terbaik. Kamu benar tadi, yang terbaik adalah tidak membiarkan Qiwer hidup dengan baik. Sampai batas tertentu, Qiwer tidak mati. Dia hanya menghabiskan sisa hidupnya bersamamu. Kamu adalah dia, dan dia adalah kamu.
Petik 2. Ya, saya mengerti. Saya akan berusaha keras. Huo Yuhao mengangguk pada Skydream Ichewom lagi. Skydream Ichewom memberinya tatapan menghibur sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melebur ke dalam tubuhnya. Ya, Huo Yuhao harus pergi ke hutan Evil Demon, tempat binatang jiwa terkuat di Kekaisaran Sun Moon berada. Ada spesies binatang buas yang sangat kuat di hutan itu, Evil Tyrants. Pemimpin mereka adalah Evil Tyrant King, yang juga dikenal sebagai Kaisar Jahat. Dia juga satu-satunya makhluk hidup selama 100.000 tahun terakhir yang berani menantang Dewa Beast di Tian, yang sangat menakutkan. Sebelum Huo Yuhao melanjutkan ke Kekaisaran Bulan Matahari, Skydream Ichewom dan Ice jadi Empress Scorpion sudah menasihatinya bahwa dia harus pergi ke hutan Evil Demon untuk berburu Evil Tyrant yang merupakan kultivasi yang cukup untuk mendapatkan cincin jiwa ke-6-nya. Evil Tyrants adalah makhluk jiwa tipe spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual Huo Yuhao tidak cukup kuat di masa lalu, tapi dia memenuhi syarat sekarang karena kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan. Saat ini, Huo Yuhao sudah mendapatkan cincin jiwa ke-6-nya karena pengorbanan Wang Qiwer. Namun, dia masih harus pergi ke hutan Evil Demon. Itu karena kekuatan jiwanya tidak di peringkat 60, tetapi peringkat 70. Setelah dia selesai melebur dengan energi asal dari Ultimate Ice sebelumnya, kekuatan jiwanya sudah melewati peringkat 60. Bahkan dia sendiri tidak tahu berapa peringkat kekuatan jiwanya. Ketika dia menyerap cincin jiwa dan tulang jiwa Wang Qiwer, mata rohnya menyatu sempurna dengan segala sesuatu dari Wang Qiwer, karena dia telah mempersembahkan dirinya sebagai pengorbanan untuknya. Kekuatan besar takdir yang dimiliki Kaisar Beast sangat meningkatkan kekuatan jiwanya. Akibatnya, ia segera menemukan bahwa kekuatan jiwanya telah mencapai kemacetan lagi, hambatan peringkat 70. Sejak dia mencapai peringkat 50, kekuatan jiwanya telah meningkat pada kecepatan yang sangat lambat. Dia hanya bisa berkultivasi diam-diam saat dia menyaksikan rekan satu timnya menerobos untuk menjadi Kaisar Jiwa. Dengan energi asal dari Ultimate Ice yang diberikan roh permaisuri salju kepadanya, dan perpaduan sempurna dengan Wang Qiwer, segalanya akhirnya membuahkan hasil baginya. Selama dia mendapatkan cincin jiwa ke-7, dia akhirnya bisa melakukan lompatan dari tingkat menengah ke ambang tingkat atas dan menjadi sage jiwa. Huo Yuhao sebenarnya sangat tidak sabar saat ini. Dia ingin kembali ke Shrek dengan cepat. Itu karena dia ingat dengan jelas bahwa Wang Qiwer telah menyebutkan bahwa Great Stardew Forest akan bereaksi keras terhadap kematiannya. Apakah dia kembali sebagai Kaisar Jiwa atau Sage Jiwa bukan hanya sebuah konsep. Dia tahu bahwa hanya dia yang mampu menyelesaikan masalah ini. Kemampuannya akan membawa beban penting dalam apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya dia dengan cepat memikirkan apa yang harus dia lakukan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memutuskan untuk melanjutkan menuju hutan Evil Demon, yang berada di dekatnya, untuk mendapatkan cincin jiwa ke-7 sebelum kembali ke Shrek. Soul Land 2 Chapter 390.3 Kematian Wang Qiwer pasti akan membuat binatang buas di hutan Great Stardew tercengang dan geram. Namun, mereka masih membutuhkan waktu jika ingin mengambil tindakan. Binatang buas di Great Stardew Forest tidak bisa hanya menyerang kota Shrek, karena kekuatan Akademi Shrek akan membuat mereka berpikir dua kali. Huo Yuhao tidak bisa memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi. Dia hanya bisa mencoba menghadapi situasi melalui rencana yang paling cocok. Dia sebenarnya orang yang sangat emosional. Namun, setelah ia menyatu dengan tengkorak singa emas bermata 3 ini, hembusan dingin yang menyegarkan akan meresap ke laut spiritualnya dan memaksanya kembali ke keadaan rasionalnya setiap kali ia kehilangan kendali atas emosinya. Namun, ini bukan perasaan nyaman, karena emosinya ditekan oleh rasionalitasnya. Namun, Huo Yuhao tidak bisa menahan rasionalitas ini dalam situasi saat ini. Krisis yang dibawa oleh Wang Qiwer mungkin lebih menakutkan daripada Kekaisaran Sun Moon yang menangkap ratusan sandera. Dan dia akan menjadi tokoh terpenting dalam menyelesaikan krisis ini. Bagaimana mungkin dia bisa santai? Seperti yang dikatakan Skydream Ichewom, sebuah hutan besar muncul dalam visinya setelah dia terbang ke utara kurang dari 2 jam. Hutan Great Stardew sangat dekat dengan pusat benua Douluo, sehingga memiliki iklim sedang, tetapi hutan ini lebih dekat ke utara dan karenanya termasuk jenis pohon jarum. Selain itu, hutan konifer ini dipenuhi dengan cabang dan dedaunan berwarna keabu-abuan. Itu sangat gelap. Sebelum memasukinya, rasa penindasan telah melandanya. Ini pasti hutan Evil Demon. Huo Yuhao perlahan turun dari langit dan mendarat di tanah. Penguasa jiwa dengan akal sehat tidak akan mencoba terbang di atas hutan di mana ada banyak binatang buas.
Itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Huo Yuhao bahkan tidak berhenti untuk menganalisis situasi. Dia dengan cepat memasuki hutan dan segera bergegas menuju pusat hutan ini berdasarkan arah yang telah dia tentukan saat berada di udara sebelumnya. Ini adalah kepercayaan diri pada kemampuannya sendiri. Jika 5 tahun yang lalu, dia akan sangat berhati-hati dan tidak akan berani pergi ke hutan. Namun, dia benar-benar berbeda sekarang. Dia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa yang bahkan melampaui titlet Douluo dan kemampuan binatang buas destiny. Dia sekarang benar-benar bisa memanggil keberuntungan dan menghindari malapetaka. Dia tidak perlu dengan sengaja melepaskan keterampilan jiwanya. Kekuatan spiritualnya sudah seperti jaring yang bagus yang telah tersebar, menyebar dengan cepat ke kejauhan. Segera, Huo Yuhao menemukan bahwa konsentrasi binatang buas di sini lebih besar daripada di pegunungan Jingyang. Itu memang tempat di benua matahari bulan yang memiliki binatang paling berjiwa. Untuk mencegah membuang-buang waktu melalui pertempuran, Huo Yuhao menggunakan pemanggilan Ice Empress. Garis cahaya keemasan melintas, dan sesosok hijau giok muncul di samping Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat permaisuri es dalam wujud manusianya. Penampilannya yang halus membuatnya tampak kurang sombong daripada permaisuri salju yang dewasa, tapi dia jauh lebih keren dan lebih elegan. Ada 4 garis pola iblis di setiap sisi wajahnya yang putih pucat dan menawan. Rambut panjang hijau gelapnya mengalir di belakang punggungnya, tetapi kulit seputih saljunya tampak transparan. Cahaya hijau jade bersinar di bawah kulitnya. Ketika dia muncul, suhu di sekitarnya mulai menurun secara signifikan. Tinggi Ice Empress mirip dengan Huo Yuhao. Dia tampak sangat dingin, dan pandangannya hanya berubah lembut ketika dia melihat ke arah Huo Yuhao. Aku harus merepotkanmu. Huo Yuhao sedikit mengangguk ke Ice Empress. Jangan khawatir, suara Ice Empress terdengar renyah dan menyenangkan, tetapi ada hawa dingin di dalamnya yang tampaknya berasal dari tulang belulangnya. Dia tidak melakukan apapun selain maju dengan Huo Yuhao. Aura yang spesial untuk Ice Jade Empress Scorpion juga dilepaskan dari tubuhnya. Dia mengendalikan aura yang dia lepaskan dengan sangat baik. Dia tidak melepaskannya sepenuhnya. Dengan kultivasinya sebelum dia bergabung dengan Huo Yuhao, dia mungkin benar-benar menarik keluar kaisar jahat jika dia melepaskan aura aslinya. Jika itu terjadi, akan ada masalah besar. Dia hanya secara halus memancarkan sedikit jejak aura binatang buas 100.000 tahun, yang berhasil menekan dan melumpuhkan binatang buas terdekat, yang memiliki kultivasi yang lebih lemah. Jiwa binatang yang lebih dekat dengannya bahkan lebih buruk. Huo Yuhao bisa melihat melalui deteksi spiritualnya bahwa jiwa binatang dalam beberapa ribu meter persegi semua mundur saat ia maju. Mereka yang lemah bahkan lumpuh, dan roboh ke tanah. Huo Yuhao tidak mau membunuh binatang buas karena Wang Qiwer. Ini sebabnya dia menggunakan aura permaisuri es. Meskipun permaisuri es tidak menjadi rohnya seperti permaisuri salju dan Skydream Ichewong, dia masih bisa terwujud menjadi bentuk fisik melalui kekuatan spiritual Huo Yuhao dan tetap berada di luar tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Dia mengendalikan garis keturunan dan aura sendiri di tubuh Huo Yuhao, yang membantu Huo Yuhao menghemat energinya. Saat ini, Huo Yuhao tidak kekurangan kekuatan spiritual. Bila perlu, permaisuri es bisa membantunya bertarung. Namun, dia harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk melakukannya. Seberapa besar kemampuannya yang bisa dia gunakan bergantung pada seberapa banyak kekuatan jiwa yang bisa dia ambil dari Huo Yuhao. Bagaimanapun, permaisuri es telah memberinya kalajengking permaisuri es gioknya, dan bukan mata rohnya. Adapun Skydream Ichewong, dia bisa membantu Huo Yuhao bertarung dan menggunakan kekuatan spiritualnya. Namun, dia tidak mahir berkelahi. Daripada memintanya bertarung, lebih baik Huo Yuhao mengendalikan kekuatan spiritualnya sendiri untuk bertarung. Hanya saja bentuk intelijen dan kontrol ekstra dapat membantu Huo Yuhao melakukan hal-hal yang orang biasa tidak bisa lakukan pada saat-saat istimewa. Huo Yuhao berkelana ke hutan ini dalam garis lurus. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk menemukan jiwa binatang yang cocok untuk menjadi cincin jiwa ketujuh. Dia akan berburu dan menyerap cincin jiwa sebelum dengan cepat kembali ke Shrek. Segera, dia sudah melewati daerah luar hutan, dan binatang buas di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Ratusan jiwa-jiwa ada di mana-mana, sementara ribuan jiwa-jiwa kadang-kadang hadir. Hanya saja mereka menghindari Huo Yuhao dan permaisuri es karena aura permaisuri es. 4 jam kemudian. Yuhao, hati-hati, kami telah memasuki wilayah inti hutan ini.
Akan ada 10.000 tahun jiwa buas di sini. Selain itu, kita bahkan mungkin menghadapi keberadaan yang lebih kuat. Mungkin Anda dapat menemukan apa yang Anda cari. Permaisuri Es memperingatkan Huo Yuhao. Huo Yuhao juga mengerti apa yang dia katakan, dan mengangguk. Dia menjawab, terima kasih atas bantuan Anda. Saya bisa mengambil alih dari sekarang. Petik 2. Jika Permaisuri Es terus tinggal di luar, kehadirannya akan menjadi terlalu jelas. Ada kemungkinan besar bahwa dia mungkin bertemu dengan binatang jiwa yang kuat saat dia memasuki wilayah inti hutan ini. Jejak aura 100.000 tahun jiwa mungkin tidak menghalangi jiwa binatang di wilayah ini. Sebaliknya, itu bahkan mungkin menarik binatang jiwa yang lebih kuat. Inilah mengapa Huo Yuhao memutuskan untuk tidak menonjolkan diri dari sini. Lingkaran lembut membentuk pola cahaya terdistorsi di sekitar tubuhnya. Segera, ia menyatu dengan segala yang ada di sekitarnya, dan auranya sendiri juga terhalang oleh lingkaran cahaya ini. Sepertinya dia menghilang ke udara. Dia masih menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan tiruannya. Namun, dia benar-benar menyembunyikan dirinya sekarang. Bahkan jika dia harus memasuki kota Sunrise lagi, dia bisa terbang ke kota tanpa takut ketahuan. Kecuali dia dipindai oleh alat jiwa pengintai kelas 8, atau sesuatu yang lebih kuat, hampir mustahil untuk mendeteksi dia. Selain itu, seorang insinyur jiwa kelas 8 juga diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa pengawasan kelas 8 yang mampu mendeteksi dirinya. Tidak ada banyak insinyur jiwa di seluruh benua yang setidaknya kelas 8. Adapun binatang buas, hanya binatang buas 100.000 tahun akan dapat mendeteksi dia melalui karunia bawaan mereka sendiri. Huo Yuhao mulai menjadi lebih berhati-hati saat dia berkelana lebih dalam ke hutan ini. Dia tidak memperluas area yang dideteksi deteksi spiritualnya, tapi malah menyusut. Semakin berpengalaman, semakin berani dia. Evil Tyrants tinggal di hutan Evil Demon. Mereka adalah makhluk jiwa berjiwa spiritual langka dan secara alami lebih sensitif terhadap undulasi spiritual. Akibatnya, Huo Yuhao tidak berani ceroboh. Hati lembut dan kecerobohannya membawanya ke krisis yang akhirnya membuat Wang Qiwer kehilangan nyawanya. Dia lebih baik hati-hati daripada tergelincir lagi. Dia maju dengan hati-hati. Tiba-tiba, ada gelombang kekuatan jiwa yang kacau di depannya. Ada jiwa binatang yang bertarung. Huo Yuhao memikirkan sesuatu, dan segera berhenti di jalurnya. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan tiba di samping pohon besar. Dengan menggunakan tiruannya, ia mengasimilasi dirinya dengan lingkungannya. Kekuatan spiritualnya telah berevolusi ke dunia material konkret. Dia yakin bahwa hanya binatang buas yang mungkin bisa mendeteksi dia dalam posisi ini. Kalau tidak, dia tidak bisa dideteksi oleh musuh yang lebih lemah, diberi tiruannya, jika dia tidak mengubah posisinya. Dia hanya bisa menganggap dirinya malang jika kekuatan jiwa undulasi yang semakin dekat dan lebih dekat dengannya berasal dari Evil Tyrant King. Jika dia sangat disayangkan, dia tidak akan mendapat manfaat dari pengorbanan binatang kaisar. Sebaliknya, ia akan menderita karena pengorbanan kaisar ilahi yang berkabung. Undulasi kacau dari kekuatan jiwa semakin dekat dan dekat. Segera, makhluk yang menghasilkan gelombang seperti itu muncul di wilayah yang dicakup oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Memang ada jiwa binatang yang bertarung. Huo Yuhao menyipit, persis seperti yang dia prediksi sebelumnya. Jiwa binatang yang sedang mengisi di depan memiliki sisik tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Tungkai bawah makhluk jiwa ini sangat tebal, dan bergerak dengan tegak. Tungkai atas pendek dan kecil. Itu hanya memiliki 3 jari di setiap anggota badan, tetapi memiliki cakar tajam yang bersinar dengan cahaya dingin. Sisik tebal di tubuhnya berwarna biru gelap, dan setidaknya ada 3 lapis. Mereka tampak sangat tebal, tingginya 4 meter, dan tampak sangat berotot. Kepalanya juga luar biasa besar, dan menempati sepertiga tubuhnya. Itu menyeret ekor yang tebal, panjang 3 meter di belakangnya.